selama 30 tahun belum pernah masuk ke rumah kosong. Takut sebab udah pernah diikat tangannya itu sama ular yang kepalanya besar. Wah, besar sebesar itu pohon yang di belakang saya. Ada berapa kamar, Pak? Kamarnya dua. Dua kamar, toilet, Iya, toilet di sebelah situ. Sebelah. satu, ruang tamu satu. Itu rumah tamu kan kelihatan. Berarti ini bisa disebut dengan rumah kosong ya udah puluhan tahun. Udah lama banget. Dan Pak Nadi nggak berani mau masuk. Nggak pernah. Oh, dan bro, Ya udah tuh Pak. hujan. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari Kreator Sakti ketemu lagi dengan Bapak Nadi ya. Seorang kepala keluarga yang tinggal bersama anak dan istrinya di sebuah rumah terpencil jauh dari tetangga di kaki Gunung Cakrabuana. Yang luar biasa adalah Bapak Nadi ini sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Yang konon kabarnya di sini itu adalah sarang setan. Kenapa? Karena dari cerita Bapak Nadi, beliau selalu diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang ada di sini. Di video sebelumnya, Bapak Nadi cerita tentang bayi misterius yang dia temukan ketika akan beli kopi ke warung yang jarak warungnya itu sekitar 5 km. Dan kemudian ketemu lagi dengan balik lagi laporan kepada istrinya untuk dilihat bareng-bareng, ternyata bayinya menghilang. Sampai 2 kali ya teman-teman bolak-balik, dan akhirnya bayi tersebut seperti dibopong dibawa ke semak belukar. Dan yang herannya adalah bayi tersebut melayang secara misterius. Selain daripada itu juga Bapak Nadi pernah juga diganggu oleh seorang anak yang datang ke rumahnya untuk minta kopi. Dan setelah disediakan kopinya hilang. Nah, simpan di atas makam, dan itu kopinya itu habis tinggal ampasnya. Nah, kalau sekarang saya bersama rekan-rekan mau ke rumah yang ada di belakang saya. Nah, itu rumahnya rumah misterius, rumah penunggu perkebunan ini sejak puluhan tahun yang lalu. Dan kabarnya hanya beberapa hari penghuninya itu pergi karena tidak kuat tinggal di sini. Dan konon kabarnya sekarang dijadikan tempat percupangan atau pesugihan mencari kekayaan dengan instan. Nah, untuk cerita selengkapnya seperti apa, tonton saja video saya sampai selesai. Dan teman-teman, di sini saya membawa ramuan herbal ya, berupa jamu, namanya jamu ginseng Mas Edi. Ini saya temukan dari narasumber ketika saya melakukan pencarian jamu ya. Dan ini jamu ginseng ini bagus untuk meningkatkan kejantanan pria, teman-teman, untuk menambah lama hubungan, dan tentunya bukan hanya itu, untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan pegal linu atau badan mudah capek. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan jamu ginseng ini, hubungi saja nomor WA 0819 3949 7991. Dan teman-teman juga bisa beli di online shop ya, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia, namanya Mr. Nazar Shop. Oke, kalau begitu ikuti saja perjalanan saya untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Nadi yang tinggal di sini. Let's go. Nah Bapak, mungkin kita sama teman-teman pengen tahu, kan Bapak ini rumahnya benar-benar di tengah hutan ya. Iya. Dan orang juga banyak mengatakan Bapak ini tinggal bersama sarang setan. Nah, yang uniknya di sini katanya dekat dengan tempat pesugihan. Benar Pak? Benar, ada. Boleh kita tunjukkan lokasinya, dan mungkin Bapak nanti ceritanya di sana aja gitu. Iya. Oh, iya boleh, kita lanjut aja Pak ya. Nah, Bapak, kenapa Bapak bisa tahu bahwa ini bisa disebut dengan sarang atau tempatnya pesugihan, itu gimana ceritanya Pak? Kan ada orang dari Garut. Dari Garut. Terus nanyain, Mm-mm. ya pertama-tama nanyain nama saya. Mm-mm. Padahal saya sih nggak tahu Mm-mm. sarang pesugihan itu Mm-mm. yang ada bambunya gitu. Mm-mm. Nggak tahu lah. Kalau saya dari Garut jalan kaki, katanya suruh jalan kaki, nemuin sama Pak Nadi, nanti
Pak Nadi katanya yang udah tahu, padahal saya nggak tahu. Cuman katanya ada pohon bambunya, ada rumah kosong di belakang rumah kosong. Terus saya tunjukin aja. Ini rumah kosongnya sih ini, itu pohon bambunya itu di bawahnya kan gitu. Nah, kalau ini rumah kosong yang dimaksud sama Bapak tadi. Iya, iya. Ini rumah kosongnya. Jadi mungkin ceritanya di sini aja dulu atau gimana? Mungkin boleh di sini aja ceritanya. Mungkin nanti kalau misalkan sudah genting baru di lokasi. Iya, iya, iya. Itu tadi diceritakan, dilanjutkan yang dari Pak. Iya, ya gitu bilang katanya. Oh, jadi saya nggak bilang oh kamu mau ingin sugih. Saya nggak bilang gitu. Asal ditunjuk itunya aja, lokasinya gitu. Kalau rumah kosong ini kan ya rumah kosong itu adalah ada tempat yang aneh-aneh lah gitu. Kalau sebelumnya ini rumah siapa Pak? Apa dari dulu udah kosong kayak gini pas Bapak kesini? Udah cuma sebentar yang nungguinnya. Cuma 2 hari, paling lama 1 minggu. Alasannya mereka nggak betah apa Pak? Ya gitu, lari-lari katanya di dalamnya ada orang, ada anak kecil. Terus yang paling seram itu kayak kata Bapak apa? Iya itu yang kepalanya besar, badannya kecil. Oh di dalam rumah ini? Iya saya juga nggak berani. Udah 30 tahun di sini belum masuk ke rumah kosong ini. Tapi kita bahas nggak apa-apa ini Pak. Ya terserah. Kalau nggak salah di kamar tengahnya ada tanah, ya rada besar. Tahu tanah, tahu batu gitu. Gundukan. Besar sekali. Tapi kalau batu mah terasa tidak mungkin ya. Makanya dibikin rumah ya karena rata tanahnya. Iya pasti rata. Iya. Nah itu Iya, gundukannya gundukan kuburan atau? Ya kurang tahu ya, biasa aja tanah itu apa. Ya seperti batu itu aja lah gitu. Tanah yang gundukan seperti yang saya kan nggak tahu apa selama 30 tahun kan nggak pernah masuk ke situ. Banyak kalau musim cengkeh kan pemuda-pemuda kan banyak yang kerja metikin cengkeh masuk ke situ juga, kadang-kadang keluarnya ya gitu rasupan. Gak ada yang berani, padahal 11 orang lari semua ke sana gitu, padahal udah dikasih lampu, udah itu pasang kabel listrik gitu. Gitu enggak itu ketakutan lah gitu. Ini disebut yang kata Pak Nadi kerajaan, maksudnya ya rumah ini bukan yang itu, yang kerajaan yang kepalanya ular terus itunya kuda itu yang ada bakar itu. Kalau yang ini berarti rumah yang dekat dengan tempat pesugihan tadi? Iya itu yang di belakangnya. Oh di belakang rumah ini? Iya di belakang rumah ini di pohon bambu. Nah ini di belakangnya kan ada pohon. Sebetulnya pesugihan apa gitu maksudnya? Ya kurang tahu. Saya juga nggak tahu. Itu yang kata orang Garut gimana ceritanya Pak? Ya gitu ceritanya, katanya jalan kaki dari Garut ke sini suruh nemuin Pak Nadi. Padahal saya juga nggak tahu. Nggak kenal gitu? Nggak kenal itu bambu itu tempat pesugihan, nggak cuman bawa sesajen gitu. Bikin gubuk. Bikin tenda. Iya. Ya saya juga disuruh Pak Nadi tolonglah dibaturin di sini. Saya nggak mau. Terus dia berhasil nggak setelah Ya kurang tahu. Tapi nggak lama, nggak sampai malam itu katanya takut. Nah yang saya aneh itu dari Garut jalan kaki ke sini kok tahu Pak Nadi? Apakah sebelumnya dapat nomor Pak Nadi kah atau misalkan tiba-tiba aja Pak? Iya boro-boro punya HP, nggak tahu ya tiba-tiba aja suruh itu. Oh ini Pak Nadi gitu. Ya kurang tahu, saya nggak kenal orang itu juga, tadinya nggak kenal. Ya nanyain saya gitu. Maksudnya dia taunya dari mana gitu? Tahu, kurang tahu. Nggak ditanyain? Iya, kurang tahu. Saya juga lagi ngarit waktu itu. Oh ya ini yang dicari-cari. Karena ditolong ya, katanya ada rumah kosong terus dia udah tahu. Katanya di belakangnya ada pohon bambu. Katanya di situ ada itunya dan gitu. Terus tapi nggak lama, ketakutan. Oh nggak berhasil bro? Enggak, banyak yang aneh. Terus sosok yang dilihat katanya apa di belakang? Ular, kalau itu ular yang itu. Memangnya ada. Oh ada ular. Iya, ular ada, itu ada mahkotanya. Ular biasa gitu, tapi besar. Ya pernah lihat. Tapi nggak tahu bakal sugih apa enggak gitu. Nah itu kalau diukur dari kebesarannya sama pohon yang di belakang ini, sama enggak Pak besarnya? Hampir sama. Kecilan ular itu kecil sedikit. Iya, tapi nggak panjang. Itunya pendek. Nah, itu yang menyimpulkan Pak Nadi tadi bilang katanya melihat ular terus bermahkota.
Itu di sebelah mana? Itu belakang rumah kosong. Belakang rumah. Iya, ada pohon bambu. Itu ularnya lagi lewat atau ngeliatin Pak Nadi? Dia di situ-situ aja. Diem. Dia lagi diem. Cuma Kalau- nengok, terus saya nengok lagi, udah nggak ada. Kalau kepalanya kepala ular atau Kepala ular. orang? Kepala ular. Tapi biasa itunya, tapi pendek itunya, badannya. Terus kalau saya ya gitu aja nekat orangnya. Mm-mm. Terus di bawah pohon bambunya, nebang bambunya, nggak ada apa-apa itu. Siangnya gitu. Jadi nggak berwujud. Berarti berwujudnya malam itu pas pernah dilihat Nggak malam, siang. iya siang. Oh, siang Jam menampakkan. 6, jam 6 mau itulah. Hmm. Kalau nggak salah udah 4 kali kelihatan. Wow. Udah 4 kali. Sama Berarti- bapak. Iya, iya. Kalau sama anak istri pernah menampakkan wujud nggak? Sama anak yang kecil yang lihat itu, ya tahu ada ular besar banget gitu. Tapi Terus kepalanya manusia apa masih ular? Ular, Tapi ada mahkotanya. iya. Oh, biasanya kalau yang ada mahkotanya kayak gitu kaya biasanya. Biasanya kan manusia gitu ya. Mm-mm. Ini sih ular biasa. Tapi ular tersendiri pernah nyamperin ke rumah nggak Pak? Itu menawarkan kekayaan atau apa sama bapak? Enggak pernah. Cuma Hari lihat gitu. Tapi ini, jalan. Ini rumah ini bukan ke sini. Itu apa namanya, pintunya ke sana. awalnya. Bukan awalnya. Pintu gaibnya mungkin. Sampai sekarang juga. Terus ini jalan aja datar ya. Dari situ aja ke sini. Mau disamperin nggak? sih? Mau samperin. Tapi Boleh? Kronologi maksudnya Enggak, maksudnya lihat pintu itu. biar ceritanya nyambung, kita masuk dulu ke rumah gimana? Wah janganlah, Gimana, Pak? jangan. Saya dari Panadinya Hah? tersendiri aja 30 tahun nggak berani. Berarti kita menghargai sajalah karena mungkin kalau dari luar boleh nggak? dari luar gimana boleh nggak? boleh saja, nggak apa-apa. Kita Kalau menghargai kebiasaan di mungkin luar aja. dengan makhluk yang di sini Panadi 30 tahun di sini juga nggak pernah masuk. Wah, nggak pernah, Tapi Gimana? belum pernah sama sekali. nggak perlu kenal sekali. Tapi tahu di tengah rumah itu ada tumpukan batu atau tanah. Nah, dari Tapi siapa? yang udah masuk katanya nggak ada apa-apa. Itu yang anak-anak yang metik cengkeh. Ngintip dari jendela begitu. Ngintip saya enggak. Cuman kelihatan aja di dalam rumah itu ada batu gitu. Gak mungkin dong Pak, kalau nggak ngintip atau iya. lihat dari luar. Iya, tapi kan kelihatan jelas banget itu. Caranya gimana Pak? Ya kurang tahu. Mata batin. Saya juga. Ini pintu aja kan, ini kan apa, pintu kan dari sini kok. Kalau itu kan pintunya dari situ kan gitu. Ini enggak ngarep ke sini enggak. Itu jelasnya harus kita explore ke sana sih. Maksudnya kan kita Dari luar dulu. sekalian interaksi juga sama penonton, barangkali yang punya mata batin bisa dilihat sebetulnya yang sosok Gitu aja. penghuni rumah ini sampai Pak Nadi yang udah 30 tahun aja gak berani masuk. Gitu. Jadi sebetulnya ini bangunan rumah kosong atau apa? Ya. Rumah, ya. Kelihatan dari saya memang rumah. Kalau yang memiliki mata batin kan beda ini. Dan ini real Pak ya, bukan? Bukan Wow. saya ngomong sembarangan. Itu pintunya pokoknya itu ke sana aja. Enggak ada pohon pisang. Aslinya. Enggak ada. Jalan terus sampai bawah itu tuh, sampai itu kan rumah yang tadi saya bilang. Itu rumah yang itu bak besar itu. Yang temboknya pakai kayu. Oh, yang jalan itu sosok ularnya. Iya. Oh. Bapak Boleh. cerita itu sekarang ini atau waktu dulu? Udah lama. Oh, waktu dulu memang real nyata ada jalan di sini. Enggak ada jalan. Enggak ada jalan. Oh, berarti Jangan. gaib. Iya, enggak ada jalan. Pas mimpi Dari- barangkali tidur Bapak ya? Ya pasti ya gitulah. Dari dulu Misalnya juga saya nggak separah. berani, itu kan makhluk yang kepalanya besar yang badannya kecil juga kan. Bisa di sini saya masuk nggak berani kan gitu. Kadang-kadang suka ganggu orang yang masuk kan gitu. Keluarnya kan ngaco. Oh, kesurupan. Gila. Hilang pikir. Ya, ya Hilang gitu akal. aja. Wah, Terus lebih parah itu. digotong-gotong. gitu. Tuh, makanya kan Itu 11 orang anak muda semua yang itu cengkeh. tadi saya bilang Nggak ada yang berani. Semua. Semua sebelah. Lari semua. wow, Nggak bohong. tadi saya bilang jangan masuk kata Najar apa-apa. Berarti kayak menantang ini Najar. Enggak, bukan gitu maksudnya. Bukan. Sebenarnya ini Jadi kita mungkin penonton penasaran. Tapi janganlah. satu. Enggak, maksudnya kalau penasaran, kira-kira dari kedua luar. kan semua tanah itu milik Tuhan. gitu. Kalau dari luar nggak apa-apa, boleh. Ya nggak apa-apa. Bapak berani nunjukin nggak? Berani ya, tinggal keliling aja dia. Kalau mau ke itu tuh yang pohon bambu. Nggak, maksudnya Boleh, boleh.
ke bambu dulu atau ke rumah dulu nih? Ya mungkin ini di samping rumah aja yang tadi katanya Iya rumah apa pintu. ngadepnya ke sana. Mm-mm. Iya, enggak Coba yuk apa-apa ke sana. kan. Berarti kita langsung ke tempat lokasi di mana suka dijadiin pesugihan ya Pak? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya ini Pak, kebunnya Wah ini itu Bapak kan banget. jalannya udah Eh, penuh. Jalannya susah. Nggak ada jalan alternatif selain Enggak ada. Cuman ke sini aja. maksudnya takutnya ada gimana gitu ya? Ke Hmm, bawah ada nggak ke sini? pasti. Ke sini. Ada jalan ke sananya gitu. Enggak ada cuma Nggak apa-apa, ini biasa. kita- Ini gas. padahal rumahnya kecil ya. Ya, Pak. Ya, iya kecil ya gini aja. Gimana nih gas aja kita? Iya, lewat Ya luar udah, aja. Soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Nah, teman-teman, jadi di belakang rumah ini konon katanya ada berarti pohon bambu ya Pak? Iya, iya. Iya pohon bambu. Insya Allah. Aduh, aduh, aduh. Oh. Berarti yang ritual pesugihan itu di ritualnya di sana, Iya di sana. nginepnya di sini. Enggak, di sana juga bikin Oh. itu, bikin Oh, bikin tenda. gubuk. Cuman bikin yang tenda. penghuninya di sana suka mengunjungi rumah ini. Iya, iya. Oh. Lewat aja jalan, ini jalan. Tapi kalau mimpi bukan mimpi ya, jadi jelas gitu, jadi kelihatan. Siang gitu Pak. Enggak, biasa Oh, malam. malam. Bapak lihatnya malam. Iya malam. Tapi nggak tidur. Enggak, Oh. tapi jelas jalan. Anehnya, saya juga Ayo, kurang langsung. itu Ayo, apa? ayo, ayo Pak langsung. Kasih aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga tempatnya. Cukup di sini aja lah. Hmm. Dari sini kelihatan nggak pohon bambunya? Itu bambunya kelihatan. Itu yang ada pohon cengkeh itu belakangnya pohon bambu. Oh. Terus bikin gubuknya kan di itu tuh yang Jadi di sini ya, aja tuh, ada yang Di sini aja. pohon cengkeh itu tuh. Nah, tadi Nah. yang dibilang sama Bapak yang katanya rumah menghadap ke sana, itu tadi gimana ceritanya? Iya Pak, ini kan jalan itu ke rumah itu kan ngadepnya ke jalan, bukan ke sana. Tapi kalau mimpi kan jadi nggak ingat. Jadi ini kan ingat ini dari itu kan nggak ada pohon bambu, itu jalan datar ke sana. Terus tepungnya sama bak yang besar itu. Oh. Berarti masuknya ke rumah kosong ini tadi. Hmm. Enggak, kalau ular masuknya ke sini, kalau itu ke sana. Maksudnya yang Itu yang kepalanya gede. iya, bukan yang kepalanya gede matu yang di rumah kosong, yang Yang kuda. ular, yang kuda tuh suka bolak-balik ke sana kemari. Oh, penjaga mungkin kalau gitu ya. Tapi ini jalan, anehnya Oh. jalan. Mungkin Tapi kalau mimpi gitu ya apa namanya? linglung. Udah tidur apa namanya? Antara Lagi sadar tidur dan lah tidak gitu ya? sadar ya. Hah? Antara sadar dan tidak sadar gitu. Iya gitu. Iya, tapi kalau saya nyebut kan itu kan gitu. Balik lagi ke itu kan biasa kan itu kok rumah itu kok apa terus pintunya dari sini kok kalau itu apa ngarep ke ke jalan gitu. Nah, ini Pak, Anehnya. memang orang dulu ya, orang Garut berarti ya, Iya, iya. sama orang Bandung Iya. pernah tirakat di sini, ritual di sini untuk mencari. Tapi enggak nyampe Kayak- seperti satu malam, enggak ya tumpahnya sebentar. Nggak sanggup. Ya, Marah. iya katanya gitu. Takut katanya. Ya malahan maksa suruh di itu mau minta berapa sama saya. Sing penting saya ditemenin. Ah enggak. Oh, Saya namarin nggak mau. uang sama Bapak. Iya. Nawarin gitu. Ayo saya tidur situ udah bikin itu. sama emak. Iya. Benar. Mas Nadi. Itu katanya persyaratannya apa aja kata orang tersebut, Pak? Yang Ya, Bapak lihat, kelapa. yang Bapak lihat. Lihat, Heeh. lihat kelapa muda, Heeh. rujak roti, Hmm. apa biasa kopi hitam, Hmm. sate mentah. Oh. Itu Syaratnya. Iya, syaratnya. Ada sate mentahnya. Ada. Oh. Itu yang bikin aneh itu sate mentahnya. Hmm. Oh, sate mentah. Berarti dia datang ke sini udah bawa persyaratan itu. Udah, Ya? Ah. udah. Siapkan. Iya, udah bawa kantong. Mungkin membawa kantong buat bawa uang. Sesajen. Mungkin Sesajen. berpikirnya buat bawa uang juga. Pak. bisa. Nah, berarti kalau yang saya amati dari awal pembicaraan kita, benar sekali bahwa di sini tuh yang dihuni sosok Ipri ya Pak. Iya, iya. Ipri. Kalau di sini mungkin yang kata Bapak tinggi besar itu gener biasanya. Iya, iya. Oh, genderno itu yang Jangan Apa? disebutin. Jangan. Biasanya kan hanya sosok dua itu biasanya emang nyambung dengan kekayaan Pak.
Oh, Cuman yang bisanya menarik ini ada sosok kuda tapi kepalanya Ular. ular. Nah, itu yang kita tidak tahu. bisanya saya takut, pernah itu diikat tangannya sama itu yang itu, bisanya saya apa seumur-umur nggak masuk ke rumah. Oh, Yang diikat bapak. Yang itu bisanya saya seumur-umur nggak masuk ke rumah itu. oh, Masya Allah. Berarti itu alasan Bapak bahwa Bapak tidak mau masuk ke rumah tersebut. Karena Bapak pernah diikat real apa secara gaib, Pak? Oh, juga kenapa saya begini ada kenapa? Oh, nggak bisa gerak berarti. Kalau bahasa ini irip-irip atau gimana? Irip-irip berarti apa ya? Ketumpangan. Oh. Jadi anehnya apa? Ya udah, Pak. Itu apa namanya? Ini Nggak sadar mohon maaf. bahwa saya di. Mohon maaf, ini auranya udah nggak enak. Kita ngobrolnya di sana aja gimana? Ayo. Ya, ini kita ngobrolnya seolah di tempat langsung kejadian gini. Kita off dulu. Kita langsung ke lokasi aja lah. Nggak enak ini auranya udah. Coba lihat jalan. Jalan ya, Jalannya jalan gede. Iya. Jalannya aspal atau batu? Biasa jalan batu tapi jalan kesik gini kata rata Jalan pasir. pasir, pasir. Pak punten lamik lah, Pak. Neng rangkan lah teh. Alasan kalau dia mau masuk teh. Halus, Pan. bisa tuh lah, sesuai. Kela, Ditutupnya tuh. Sirian. kela. Artinya mah nyoba so. Iya, neng menerangkan teh. Di tengah ya kak, kayak kamar tuh ada kamar. Pintu apa nih? Ya, mual nanya deh kan berarti. Nanya deh mau. Salah. Sudah. Di sini ada berapa kamar, Pak? 2, kamarnya 2. 2 kamar, toilet, Iya, ke toilet di sebelah situ. Sebelah. 1, ruang tamu 1. Ya, itu rumah tamu kan kelihatan. Ini kelihatan. Berarti ini bisa disebut dengan rumah kosong yang udah puluhan tahun. Udah lama banget. Dan Pak Nadi nggak berani mau masuk. Nggak pernah. Oh. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa kita simpulkan, walaupun Pak Nadi udah 30 tahun di sini ya, Iya. dan sering sekali diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sini, Bapak nggak berani masuk Wah, nggak pernah. Nggak pernah. Udah 30 tahun di sini nggak pernah. dengan alasan Iya gitu. pernah diikat. Nah, Wow. udah diikat tangannya. Dan itu membuat Pak Nadi trauma sampai sekarang. Iya. Ya itu kan itunya kan bilang. Ini kejadian Bapak diikat sampai sekarang itu udah berapa tahun? Udah lama. Udah lama. Iya, tiap gini kan nggak diceritakin. Kalau sekarang kan diceritain. Nah, dari sampai sekarang selain Bapak ada yang pernah masuk ke sana nggak? Wah, ya gitu keluarnya apa namanya? Nggak normal. Nggak normal. Masya Allah. Ya udah Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan cerita Bapak ini bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Bahwasanya di tempat-tempat yang mungkin jarang ditinggali orang, pasti ada yang menghuni selain makhluk sosial, manusia, astral. Ya pasti itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang gaib. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.